Barusan bingung, tadi mau nggak mau bangunin nggak apa-apa ini ya, udah bangun. Iya. Makannya lancar tapi. Iya. Makan tapi. Jadi ini ngeplay. Ngeplay gimana? 4 bulan beliau divonis kanker, tapi dalam keadaan hamil beliau harus ngikutin kemoterapi. Itu yang bikin beliau sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena dokter bilang beliau mengandung anak kembar, dan ini nggak semua orang perempuan bisa hamil kembar. Yang menggemparkan itu di tahun depan itu ada selebritis perempuan, nggak ada kabar, tidak dikabarkan sakit, nggak ada info apapun, tiba-tiba meninggal dunia. Yang menggemparkan itu di tahun depan itu ada selebritis perempuan, nggak ada kabar, tidak dikabarkan sakit, nggak ada info apapun, tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal aja gitu? Iya, sakit enggak, apapun enggak, info kabar apapun enggak, tiba-tiba nanti kita semua masyarakat dunia hiburan dapat kabar meninggal. Kita keep silent, oke. Jadi hamil 4 bulan beliau divonis kanker, tapi dalam keadaan hamil beliau harus ngikutin kemoterapi. Itu yang bikin beliau sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena dokter bilang beliau mengandung anak kembar, dan ini nggak semua orang perempuan bisa hamil kembar. Tapi Allah punya kuasa, beliau hamil kembar, tapi harus sembari menghadapi penyakit yang mungkin bisa dibilang luar biasa gitu kan. Dan beliau pula harus nutupin semua itu. Di depan kamera harus ceria, dan mungkin teman-teman juga merhatiin, "Mpok sehat kok, Mpok tuh sehat, Mpok nggak gimana-gimana." Pasti berpikir seperti itu. Kita pun sama. Beliau itu semangatnya luar biasa, dan beliau nggak pernah nih syuting. Saya selama ikut beliau di 8 bulan ini nggak pernah beliau tuh nyeletuk, "Aduh Tika gue capek, nggak pernah sama sekali dia bilang capek. Pasti, "Tika semangat, oke, besok kita syuting di mana? Besok Tika kita naik gunung, kita syuting sama ini, syutingnya di gunung. Oke, mau di gunung, mau di hutan, mau di laut, hayo. Yang penting kalau bosnya semangat, anak gua mah semangat." Aku nangis, sedih banget. Lihat video zaman dahulu. Mau tahu gak sih kayak apa nih ya? Gua kasih tahu. Dia sangat bekerja keras untuk bisa nyamain teman-teman di OVJ yang secara komedi mungkin orang-orang lama yang emang dari Bali dari nggak pernah tahu apa, tapi dia cukup belajar, cukup banyak belajar, mau nanya, mau ngobrol apa segala macam. Nah tapi dia Sampai nangis lagi ngeliatnya, ya Allah. Lucu. Diem dong deh. Emang Pok nggak ada manajer yang ngelola keuangannya? Manajer itu Pok ngelola uang kita, ya. Habis kalau ada transferan dari uang TV, dia kelola dah tuh. Terus nanti dipotong dulu tuh Pok, duit kita tuh sama manajer kita, berapa persen. Nah nanti udah dipotong berapa persen dari manajer kita, baru lari ke Empok. Nah dari Empok nanti lari ke nenek sihir itu Pok. Begitu awal mulanya. Nah kita menyetornya baik Pok, ke materialnya dia. Niatnya mah baik, kita mah buat bangun rumah. Kalau nggak bangun rumah, apa punya mobil, apa
apa kita mau punya tanah apa gimana gitu. 3 tahun po, 3 tahun saya ngumpulin selama jadi artis gitu. Saya percaya begitu awal mulanya. Ini asli gak sih beritanya kalau Mpok Alpa meninggal? Gue ngapain sama dia? Gue pengen ketemu. Dianya gak ada. Gue gak tahu kalau dia sakit. Gue baru kali ini nangisin artis. Soalnya Papa orangnya baik. Mbak Alpa, gue selalu ngedoain lo ya Po ya. Semoga lo tenang di sana ya Po. Po Alpa, aku lagi kerja. Ini serius. Jangankan buat saudara ya, buat orang lain aja peduli, masih ngebantu gitu. Jadi sosok Po Alpa itu udah ngelekat banget di masyarakat. Apalagi kalau ada meninggal dia datang, kalau ada orang hajatan walaupun tahu itu bukan saudara tetap datang gitu. Terus juga bagi-bagi duit gitu. Makanya banyak yang membantu juga tadi ya. Jadi sosok Po Alpa itu memang sangat diidamkan sama masyarakat di sini, karena orang kalau pada 17 Agustusan hajatan apa tuh dia diundang pasti datang. Nggak mau pasti datang, insya Allah datang gitu. Kaget malah, biasanya kalau kayak kemarin ibunya meninggal ya cuma sedikit yang datang yang ikut, tapi ini ngebludak sampai lari-lari dari kiri kanan semua pada datang semua. Saya terharu karena dia menanamnya baik, jadi menuai juga baik gitu. Harus gimana walaupun bagaimana Po Alpa sering berbuat baik kepada semua gitu. Bunda Mpok Alpa meninggal dunia. Iya udah tahu, kita doakan semoga husnul khotimah. Ini kadang-kadang banyak ya. Husnul bukan kusnul. Ya, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Bersalah-salah. Kalau nggak tahu nggak usah. Kalau misalnya nggak yakin, cari di Google. Bukan kusnul. Husnul khotimah. Kalau nggak paham ya udah nggak usah pakai gitu. Mudah-mudahan tempatmu di surga. Udah gitu aja. Mudah-mudahan meninggalnya dengan keadaan baik. Gak usah sok-sok pakai bahasa Arab kalau nggak paham. Salah-salah mengartikan. Jadi nggak usah. Kalau nggak paham, kalau ragu husnul apa kusnul ya, buka Google. Kalau repot-repot nggak usah pakai ini kusnul. Ini kalau ini Bunda kasih tahu ya, kalau misalnya kalian nggak paham gitu, semoga husnul, jangan kusnul. Itu Bunda bener, itu ada yang di video Bunda di Instagram tuh Bunda ngebenerinnya itu, karena ada yang share mungkin dia kurang paham. Tapi Bunda pesan sekali, kalau misalnya kalian nggak paham husnul apa husnul, udah doakan aja yang dengan bahasa Indonesia. Allah maha menerima apa ucapan kalian. Allah mengerti bahasa Indonesia. Allah mengerti bahasa manusia. Mau dari suku apa, agama, mau dari suku apa, negara apa. Allah maha mengerti. Ya, Allah bukan nggak ngerti bahasa kalian sekalipun kalian di pelosok nggak bisa bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa daerah kalian di suatu pelosok sekalipun. Allah maha tahu. Jangankan bahasa kalian. Bahasa binatang pun Allah tahu, apalagi bahasa manusia. Itulah kekuasaan Allah tadi. Bermacam ragam bahasa dunia ini Allah tahu. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak paham. Semoga Allah di sisi Allah udah cukup. Begitu. Meninggoy dunia, Mpok Alpa jalani pengobatan sakit kanker sejak hamil anak kembar. Panggung hiburan kembali berduka dengan berpulangnya kemudian Mpok Alpa pada hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Kabar meninggoynya ini juga diketahui ketika Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sedang live acara FYP Trans 7 yang biasa dibawakan juga oleh Mpok Alpa. Usai mendapat kabar meninggoynya Mpok Alpa, maka Raffi Ahmad dan juga Irfan Hakim pun langsung menuju ke rumah sakit. Irfan Hakim mengatakan bahwa sebenarnya Mpok Alpa sudah lama menderita kanker, tetapi
tak ingin ada yang mengetahuinya. Sebenarnya Po Alfa sakit kanker dari beberapa bulan lalu, kata Irfan Hakim dalam acara FYP Trans 7 saat Po Alfa hamil anak kembarnya. Irfan Hakim mengatakan komedian 38 tahun itu juga menjalani perawatan sakit kansernya. Dalam kondisi hamil, Po Alfa mengeluh sakit, diperiksa terkena sakit parah. Pengobatan dilakukan sejak hamil, beber Irfan. Namun Po Alfa memang tidak bisa menjalani pengobatan kemoterapi yang cukup berat karena kondisinya yang kala itu sedang hamil. Memang nggak bisa terlalu keras proses kemoterapi karena lagi hamil, ungkap Irfan Hakim. Irfan dan Raffi Ahmad juga kompak tak pernah membeberkan kondisi Po Alfa karena permintaan sang komedian agar disembunyikan dan ingin selalu tampil ceria di depan layar. Sebagai informasi, Po Alfa melahirkan anak kembarnya dalam kondisi sakit kanker dan menjalani pengobatan itu pada Oktober 2024 lalu. Bayi kembarnya diberi nama Raffi Ahmad Darmadina dan Rafa Ahmad Darmadina untuk mengingat jasa Raffi Ahmad yang juga membiayai persalinannya.